Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Wali Kota atau yang mewakili, Bapak Komandan Kodim atau yang mewakili, Ibu Kapolres Magelang Kota atau yang mewakili, hadirin yang kami muliakan, anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pada kesempatan yang sungguh membahagiakan ini, di mana kita menghadiri acara kegiatan Ramadan yang diselenggarakan oleh Yayasan Amanah Qalbu Indonesia, yang rangkaian acaranya telah kita ikuti bersama, dan kini bagi gilirannya saya untuk menyampaikan mauidhah hasanah. Dalam bahasa Jawanya pitutur luhur yang terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Ibu bapak yang kami muliakan, mohon maaf, Islam itu adalah sangat toleransi. Bahkan untuk perintah puasa itu digambarkan demikian. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah ditetapkan kewajiban untukmu siap berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti puasa yang dilakukan pula oleh umat-umat sebelum qablikum. Kemudian dipertegas la'alakum tattaqun, supaya ketika engkau itu melaksanakan ibadah puasa tersebut, engkau meningkat ketakwaannya atau menjadi orang yang bertakwa. Ibu bapak yang kami muliakan, mohon maaf, sebagai orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam, di kita ini semua sama sebagai orang Indonesia. Adapun ada perbedaan tentang itu tadi bukan masalah, seperti yang dinyanyikan dalam Ayu Rukun itu tadi. Nah, tetapi ada yang penting untuk kita ini, menurut saya. Maka kalau beberapa waktu yang lalu ada narasi yang dikembangkan di Islam, ada ukhuwah Islamnya, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Artinya itu adalah persaudaraan sesama muslim itu untuk internal. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Dan yang ketiga, ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia. Dan itulah, mohon maaf, hendaknya betul-betul dipahami ketika kita mempelajari Islam atau mengaji yang benar. Karena saya dulu pernah diterangkan oleh guru saya, dan saya mohon maaf,
Jadi ketika manusia itu belum tercipta, nanti dibaca di dalam surah Al-Baqarah. Ketika manusia belum dicipta, Tuhan berdialog memberitahu kepada malaikat. Itu ayatnya adalah wa id qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Para malaikat, ketahuilah pada waktunya nanti saya akan mencipta, akan saya jadikan khalifah di muka bumi. Dan itulah sekarang wujudnya adalah kita ini manusia, dengan melalui penciptaan Adam dan Hawa kemudian berlanjut. Ini yang perlu dipahami khususnya untuk yang beragama Islam dan juga yang ingin menjalin toleransi dengan yang beragama Islam. Karena kita semua manusia itu sama, berasal dari ciptaan Allah. Dan inilah yang kadang-kadang kita lupa. Itu kita itu sebagai ciptaan itu lali kalau kita itu sebagai ciptaan. Itu manusia agama apapun. Bahkan yang mohon maaf ini saya harus mantul ngaji yang benar gitu ya. Allah berfirman. Jadi ketika ini tadi kaitannya dengan khalifah ini tadi. Di ayat yang lain Allah ketika begini. Dzuribat alaikum bila aina masuhibu ila bihabli minallah wa habli minanas. Kita sudah sering dengar ya, ada istilah hablu minallah dan hablu minanas. Itu penjelasannya demikian. Ayatnya adalah akan aku timpakan kehinaan duribat alaikum bila aina masuhibu, dimanapun engkau berada, kecuali kalau engkau itu bisa menjaga hubungan baiknya dengan Allah, hablu minallah dan hablu minanas, menjaga hubungan baiknya kepada sesama manusia. Nah, agar kita ini bisa menjaga hubungan baiknya kepada Allah, menjaga hubungan baiknya kepada sesama manusia, apalagi kita bisa memenuhi kewajiban sebagai khalifah, karena manusia itu biasanya sok lali, gampang lali, lan ora pen manusia. Nah, maka untuk mengingatkan akan kejadian manusia itu kita diperintahkan puasa. Dan puasa itu bukan hanya miliknya orang Islam, semua agama punya. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Hanya ada penekanan supaya jangan lupa tentang tujuan akhirnya puasa, yakni takut. Karena kita ini akan menjadi khalifah. Mohon maaf, saya harus mantul. Ini ngaji, ya non sewu, ngaji benar-benar coro santri. Karena kita manusia itu gampang lali lanya paling itu tadi. Maka kalau di pesantren diingatkan begini. Gusti Allah kang kuwasa, Tuhan yang Maha Esa itu Maha Kuasa, nyipta kewan lan manungsa, dialah yang mencipta hewan dan mencipta pula manusia. Nyipta bumi lan wit-witan, mencipta bumi ini tempat kita bertempat tinggal dan mencipta tumbuh-tumbuhan. Lintang srengenge rembulan, beliaulah Tuhan mencipta matahari dan juga bulan gemintang. Yuk,
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, adik-adik mulai ingat kembali. Dan itulah kalau di pesantren tampaknya diingatkan itu tadi. Perihal kita itu sebagai ciptaan Allah itu tadi. Sebab yang namanya manusia itu, mohon maaf kalau dalam bahasa Jawanya begini, manusia isok ya kok. Nanti kalau kurang jelas menurut soal musim yang dijelaskan manusia atau Pak Pur, kalau saya tadi paham itu dalam bahasa Jawa. Manusia itu josok ya kok gitu. Coba kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Ya kok itu apa, nanti tanya. Ya kok itu tadi, yaitu tadi. Coba bayangkan kalau kita itu tidak mau memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan kepada sesama. Kita itu tidak, Allah itu yang mencipta alam semesta beserta isinya itu tadi kan gitu ya. Ada matahari, kita itu melupakan dengan matahari. Padahal matahari itu tiap pagi apel nyambari Mas Adi apa itu. Loh, kalau tidak ada matahari juga piye? Nggak ada tumbuh-tumbuhan itu, kita nggak bisa hidup. Tapi manusia itu sok ya kok itu loh. Nah ya kok itu kalau tidak dinasehati, tidak dibimbing seperti ini, nanti kebablasan. Dan ini mohon maaf Pak Edi, kan guru saya itu lebih banyak begitu. Kebetulan guru saya, kebetulan ayah saya itu kan. Kemudian yang lain itu kebetulan itu saya Allah jadi kan. Kamu kok nek dia itu menantu kok. Ya sekarang ini kok akhirnya kan sehingga kehidupan menjadi karuan seperti ini. Silahkan direnungkan saja. Maka diperintahkan puasa itu agar kita itu kembali kepada jati diri kita, karena tadi sudah disebut kalau yang sudah berpuasa 1 bulan penuh itu nanti berhak merayakan Idul Fitri, perayaan hari raya kembali kita kepada fitrahnya. Fitrah kita itu sebagai khalifah. Menurut saya kalau dalam bahasanya Mas Ade, gembala. Itu kewajiban kita itu menggembalakan umat. Winek sing ngerti dan mau tahu tergelem dieling-eling. Tapi sosok sing eling-eling ya ora mudeng kan. Mulane ngaji sing bener ya. Monggo ya, mau ngaji yang bener. Saya itu biasanya diam, saya enggak pernah. Tapi kalau sudah didahului, siap. Jadi kita ini sudah alat muntaraku untuk menjadi yang bertakwa itu karena akan mendapat amanah sebagai gembala, sebagai khalifah. Khalifah itu tujuannya apa? Emang jokan dengan kok memayu hayune bawono. Itu saudara-saudara kita yang menghayat percaya. Maka tembok memayu hayune bawono itu melalui proses puasa agar kita itu merasakan bagaimana lapar dahaganya orang yang sedang berpuasa. Puasanya orang Islam itu ringan, hanya dari terbit fajar hingga terbenam matahari, relatif ringan dibandingkan dengan puasanya saudara-saudara kita yang beragama Buddha, bahkan sampai dengan pati geni sampai sekian lama. Islam sederhana, tapi itu kalau dilakukan benar dan ngerti tujuannya, iso didunungke, bisa ngerti. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan puasa kita ini dan puasa tahun ini bisa membawa kesadaran
Orang doyak ya, atau orang doyak ya kan. Ini sekarang itu yang parah itu di negara kita itu jadi program barang bukti larang karena itu tadi kurang empatinya kurang. Alhamdulillah, moga-moga dengan biar Ramadan selain ada santunan seperti ini, sebenarnya yang lebih penting lagi untuk kembalinya kita kepada fitrah kita. Bahkan perayaan hari raya Idul Fitri kembali pada fitrah. Nek iso nglakoni. Pranila, mohon maaf, tadi saya ajak anak-anak kita itu Gusti Allah kang kuwasa nyipta kewan lan manungsa nyipta bumi lan wit-witan lintang srengenge rembulan sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau selama itu jangan lupa kalau pagi yang menyapa matahari yang terbit di pagi hari. Jajak terang matahari, tagihan listriknya biro. Nah iya, dan kita itu nggak bisa apa-apa kalau nggak ada matahari. Dengan matahari lela apa menengah Gusti Allah sing tak ketok. Ini ngaji. Dan kita dibimbing beribadah hari puasa, subhanallah, luar biasa. Ya. Tolong diingat. Bahkan mohon maaf karena saya dulu ngajinya di Kerapia. Kalau di ayatnya itu hanya Hablu minallah dan Hablu minanas. Tetapi bapak saya dulu menambahkan satu lagi, Hablu minal alam, menjaga hubungan baik kita kepada alam. Dan mohon maaf, itu gebrakan tafsir yang luar biasa ya. Karena itu di luar konteks. Tapi kemudian bapak saya menjawab, loh, untuk kita bisa berhubungan baik kepada Allah, ya mau sholat perlu air untuk wudhu. Kalau kita tidak menjaga air, tidak menjaga lingkungan kita, gimana kita mau wudhu? Sebab kalau orang tidak bisa wudhu, kan boleh tayamum untuk menggunakan alam lagi. Untuk kita bisa menjaga hubungan baik kita sesama manusia, itu kita dengan saling peduli, saling memberi. Bagaimana kalau kita tidak bertanam? Bagaimana kemudian kalau kita itu tidak memperhatikan lingkungan alam kita? Maka saling hablu minallah, hablu minanas, hablu minallah. Silakan. Maka mari sebenarnya kita dengan puasa kita akan kembali kepada jati diri kita, kepada fitrah. Terima kasih kepada agama-agama lain yang telah mendukung orang Islam untuk bisa beribadah sebaik-baiknya, untuk ibadah puasanya, kemudian dengan tadarusnya, dengan santunan-santunan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini semuanya menyadarkan kita, inilah sebenarnya tuntunan dari Tuhan yang satu. Semua matahari itu kan hanya satu loh, dan yang menciptakan Tuhannya satu saja. Yang ini menurut imannya orang Kristiani, ini yang Hindu begini, yang Islam begini, itu aja. Mengalami yang siji. Jadi kebenaran itu hanya satu, itulah sebenarnya Islam. Tadi ayat yang dibaca itu sebenarnya menganjurkan kembali ke sana. Ya, jadi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan berita itu adalah seperti itu. Dan mohon maaf,
Paguyuban umat beriman itu ketika awal berdirinya dulu. Menurut saya ada kalimat di sana. Kita itu ingin membangun karakter anak bangsa, merajut ke Indonesia dulu. Ketika paguyuban umat beriman, kita akan bersama-sama. Lalu kemudian waktu itu Mbak Arjo Abang rawuh ke rumah keringinan karena Bapak masih sugeng gitu ya. Kemudian Bapak saya berpesan, ojo lali menyemai kebijakan, menebar kebajikan. Nah inilah sekarang juga dilaksanakan. Jadi Pak Budi nggak salah kalau Pak Rifai nggak bisa rawuh kemudian dosa amannya pribadi sing kemudian rawuh kok dalan ngomong nggak apa. Insya Allah sama. Dan kita bisa menyampaikan pesan-pesan dari para pendahulu kita yang sungguh luar biasa, menyemai kebijakan, menebar kebajikan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh khalifah, oleh penggembala yang betul-betul tulus semata-mata karena mendapat petunjuk dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di bulan Ramadan ini sekali lagi kami sebagai orang Islam berterima kasih atas dukungan penciptaan situasi dan kondisi yang luar biasa, bahkan kegiatan-kegiatan keislaman didukung bersama-sama seperti ini. Insya Allah kesempatan yang lain kita juga bersama-sama. Sebagai bangsa Indonesia, sekali lagi ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air itu adalah amanat konstitusi kita. Karena tugas yang mulia dalam konstitusi itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah makna dari apa yang kita selenggarakan pada siang hari ini. Semoga yang berpuasa Ramadan bisa menghantarkan yang melaksanakannya untuk mencapai predikat takwa, dan dengan ketakwaan tersebut maka dunia dulu gitu ya. Menurut saya Pak Muslim, dulu itu kalau persyaratan menjadi pejabat itu satu sih, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saya kira ditakwa ke masalah beriman kalau bertakwa bisa kita mengikuti biro. Nah itu maka harus dikembalikan dengan puasa. Itu kenyataannya, jadi sudah rusak kehidupan. Tapi alhamdulillah tiap tahun kita ketemu dengan puasa. Semoga yang puasa 40 hari itu kita pasti bisa menghantarkan yang melakukannya untuk bisa menjadi gembala-gembala yang nanti bisa memuliakan umat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan selanjutnya senantiasa mendapat petunjuk dan pertolongan Allah. Dengan petunjuk dan pertolongan Allah, semoga hidup kita yang hanya sekali, kesabaran semisal, dan hidup itu tidak lama. Hidup tidak lama. Mugi-mugi dan terus kesayangan ingkang ridho rahmat berkahipun Gusti Allah. Kanthi lumeberipun ridho rahmat berkahipun Gusti Allah, mugi-mugi kita, anak turun kita lan ingkang nurunaken kita sedaya sedaya kapan iki selamat bejo mulya dunia dumuginipun akhirat. Kita menyebutkan dunia akhirat kepada saudara-saudara kita yang hanya menghayat dan orang Jawa umumnya itu menasihati nek urip yo aja lali marang sangkan parane dumadi. Kita menyuruh rumiyin ra ono saiki dadi ono iskon biasale, saiki ra ono sok bakal ra ono injur nanti parane. Itu harus menjadi pertanyaan kita dimanapun kita berada. Apalagi kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, di mana malamnya kita memperbanyak amalan-amalan sholat sunat dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan dapat kesalahan memaafkan. Kita akhiri bila taufiq wal hidayah wa ridho hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.